adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas materi monokotil dan dikotil. Pasti kalian udah gak sabar lagi kan? Kita bahas yuk! Sebelum kita membahas materi ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya! Monokotil dan dikotil merupakan bagian dari spermatopita atau tumbuhan berbiji dan dibedakan menurut struktur dan ciri-cirinya. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya. Yang pertama, perbedaan jumlah kotiledon atau daun embrio geni. Monokotil memiliki satu kotiledon atau daun embrio. Contohnya adalah padi, jagung, tebu, dan kelapa. Sedangkan pada dikotil memiliki dua kotiledon atau dua daun embrio. Contohnya adalah pohon mangga, apel, tomat, dan kacang-kacangan. Kotiledon adalah daun pertama yang tumbuh pada biji tanaman dan peranannya sangat penting dalam menyediakan cadangan makanan untuk pertumbuhan awal tanaman. Pada tanaman dikotil atau berbiji dua helai daun, kotiledon akan berkembang menjadi daun pertama yang keluar setelah perkecambahan dan berfungsi untuk fotosintesis. Kedua kotiledon pada tanaman dikotil seringkali terlihat jelas, misalnya pada tanaman kacang-kacangan. Sedangkan pada tanaman monokotil atau berbiji satu helai daun, kotiledon biasanya hanya satu dan fungsinya untuk menyerap cadangan makanan. Setelah perkecambahan, tanaman akan berkembang dengan daun-daun sejati yang muncul kemudian seperti tanaman padi atau jagung. Yang kedua, perbedaan pada struktur pembuluh angkut atau vaskular. Pada monokotil, pembuluh angkutnya, xilem dan floem tersebar dalam batang, tidak membentuk satu cincin yang jelas. Pembuluh angkut berada dalam berkas vaskular yang tersebar. Sedangkan pada dikotil, pembuluh angkut tersusun dalam lingkaran atau cincin yang jelas di sekitar pusat batang. Yang ketiga, perbedaan pada venasi daun atau pola pembuluh pada daun. Pada monokotil memiliki venasi daun sejajar atau paralel. Artinya, pembuluh daun tersusun sejajar satu sama lain. Contohnya pada daun jagung, padi, tebu, dan lain sebagainya. Sedangkan pada dikotil memiliki venasi daun menyirip atau bercabang-cabang. Contohnya pada daun mangga, daun ubi jalar, daun apel, dan lainnya. Yang keempat, perbedaan pada jumlah bagian bunga. Monokotil bunganya biasanya memiliki kelipatan 3 kelopak dan 6 benang sari. Contohnya bunga lili, anggrek, padi, jagung, dan lain sebagainya. Sedangkan pada dikotil, bunganya biasanya memiliki kelipatan 4 atau 5 kelopak dan 5 benang sari. Contohnya bunga kamboja, bunga mawar, bunga melati, dan lain sebagainya. Yang kelima, perbedaan pada struktur akar. Monokotil memiliki sistem akar serabut atau akar yang tumbuh dari batang atau akar utama tidak berkembang. Contohnya pada akar bawang dan akar padi. Sedangkan dikotil memiliki sistem akar tunggang atau pancang di mana akar utama berkembang dengan baik dan menghasilkan akar-akar samping. Contohnya pada akar lobak dan akar wortel. 6. Perbedaan pada pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan memanjang. Monokotil biasanya tidak mengalami pertumbuhan sekunder yang jelas atau pertumbuhan diameter batang yang lebih besar. Batang tumbuhan monokotil biasanya tidak menggembung, sedangkan dikotil dapat mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu penebalan batang akibat aktivitas kambium. Ini memungkinkan batang tumbuhan dikotil tumbuh lebih besar atau lebih tebal seperti pada pohon besar. Yang ketujuh, perbedaan pada batang bercabang. Pada umumnya, tumbuhan monokotil tidak memiliki batang bercabang. Sebagian besar tumbuhan monokotil memiliki batang yang tidak bercabang atau hanya tumbuh satu batang utama yang tumbuh tegak. Sedangkan tumbuhan dikotil umumnya memiliki batang bercabang, berbeda dengan tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil cenderung memiliki batang yang dapat bercabang dengan jelas.